اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أجعلنا من عاملين Ikan asin ya? ويسر لي أمري أما بعد. Ya. Udah. Dingin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yazkurullah, kemudian dia diam sejenak, duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka baginya seperti pahala haji dan pahala umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tamatin, sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia berdiam berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah. Tapi bukan gugur kewajiban haji umrah, beda-beda. Dari segi fadilah, pahala balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tamah, sempurna. Ini tidak disebutkan bulan suci Ramadan, meskipun di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh ulama, termasuk zikir itu adalah majelis membahas halal haram, majelis ilmu. Nah, jadi majelis ilmu itu majelis zikir. Ada suara ngaji. Oh, ibu-ibu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Arkanus saum, rukun puasa. Isnani. Jadi dulu Rasulullah pernah menemukan di masjid itu ada 2 kelompok. Satu kelompok sahabat yang
majelis ilmu, satu kelompok zikir, kelompok zikir. Kemudian Rasulullah bergabung ke kelompok majelis ilmu, dan Rasulullah pun mengatakan ini lebih afdal daripada majelis zikir. Majelis ilmu itu bahkan Rasulullah pernah bersabda, huduru majlisi alim, dalam riwayat yang lain ilmin, menghadiri majelis ilmu, afdalu min solati alfi rakaat, lebih afdal daripada solat sunnah 1000 rakaat. Yang namanya majelis ilmu itu sulit ditandingi. Kenapa? Bagaimana orang bisa beribadah tanpa ilmu? Bagaimana kita bisa sholat tanpa ilmunya? Jangankan sholat, di bawah wudu, bagaimana kita mau wudu tanpa ilmunya? Bahkan di bawahnya lagi bersuci. Bahkan Rasulullah pernah mendengarkan orang yang langsung diazab itu gara-gara tidak bisa bersuci. Itu perkara remeh sekali. Nah, jadi keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat. Dan lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tapi bukan berarti kita majelis ilmu kemudian kita tidak jenguk. Kewajiban kayak tadi haji itu kewajiban yang berbeda-beda, tapi Allah berikan salah satu seperti pahalanya. Tentu tidak akan sama dengan yang langsung pergi, dan tidak akan gugur kewajiban kita. Nah, tapi ini dari segi keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri majelis ilmu. Sama kayak menghadiri majelis ilmu lebih afdal dari sholat 1000 rakaat, sholat sunnah lebih afdal dari 1000 rakaat. Kita tarawih saja berapa rakaat? 20 dan 8 aja tawar menawar kan? Nah, 8 atau 20? 8 karena sudah terbiasa. 8. Alhamdulillah. Ini 1000 rakaat lebih afdal. 1-2 orang yang melaksanakan 1000 rakaat salat sunnah. Lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah lebih afdal daripada membaca Al-Quran? Kata sahabat bertanya. Rasulullah pun menjawab, apakah Quran itu akan bermanfaat tanpa ilmu? Kata Rasul. Sehingga syarat takwa ini ilmu. Ilmu. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkahi, dikaruniai ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat ada khusus tugasnya mencari majelis ilmu. Jika sudah ketemu majelis ilmu, malaikat membentangkan sayapnya saking redanya, mendoakan. Sehingga orang yang pulang dari majelis ilmu biasanya dalam keadaan hatinya lebih adem, tenang, sejuk, karena sudah didoakan malaikat. Fadilah ilmu. Rasulullah juga bersabda, siapa yang bergerak untuk menuntut ilmu, maka Allah sudah ampuni dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya. Dosa-dosa kecil. Makanya tadi sebelum kita berangkat ke masjid, niat kita banyak untuk sholat subuh berjamaah, untuk bersilaturahim, untuk iktikaf, untuk menghadiri majelis ilmu.
Arkanus saum isnani, rukun-rukun puasa. Nah, rukun. Kalau tidak terpenuhi rukunnya, maka puasa kita tidak sah. Rukun. Begitu juga sholat. Kalau tidak terpenuhi rukunnya, sholat kita tidak sah. Wudu. Kalau tidak terpenuhi rukun wudu, wudu kita tidak sah. Mandi wajib. Kalau tidak terpenuhi rukunnya tidak sah. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah mandi, sunnah wudu, sunnah sholat, kalau kita tidak kerjakan, tetap sah. Rukun puasa cuma 2. Yang pertama ar-ruknul awal an-niyatu, niat. Ya sudah kita bahas minggu yang lalu. Sawaun akana fardhan am naflan. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung atas niatnya. Wa tajibun niyat likulli yaumin. Dan wajib berniat setiap hari. Wa la yakfi anhu at-tasahhuru wa in qasada bihi at-taqawiyya ala shaum. Tidak cukup niat itu diwakili dengan sahur. Meskipun kita niat sahur itu supaya kuat untuk puasa katanya. Bangun sahur supaya kuat puasa tapi tidak masang niat. Wala yakfi anha kadzalika al-imtina' min tanawuli mubtirin qabla al-fajr ma lam yakhtur bi balihi as-sawm bi sifatihi allati yajibu ta'arrudu laha. Dan juga tidak cukup niat itu dengan mencegah diri dari makan dan minum atau yang membatalkan puasa selama tidak terlintas dalam hati sifat-sifat wajib kita sebut dalam niat. Wajib itu, niat itu wajib setiap hari. Kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena setiap hari itu ibadah sendiri-sendiri, tidak nyambung. Jadi hari pertama, hari kedua itu ibadah sendiri-sendiri. Tidak satu bulan. Oleh sebab itu terputuslah siang itu dengan malam. Maka malamnya itu wajib berniat setiap malam. Ar-ruknus tsani. Sebelum rukun yang kedua, ada perbedaan antara niat puasa sunnah dengan puasa wajib. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tul fajri fa yajibu tabit. Kalau puasa wajib, niat itu dari maghrib sampai subuh, sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh berniat dari malam sampai sebelum zuhur, sebelum zawal. Kalau puasa sunnah. Tapi syaratnya kalau sudah selesai subuh, ia belum makan apa-apa atau belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, adakah makanan? Siti Aisyah menjawab, tidak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku puasa. Ya, puasa sunnah. Boleh orang yang puasa sunnah itu dibolehkan, dia sah dia puasa meskipun sudah sarapan. Puasa sunnah dengan syarat ia lupa hari Senin, misalnya dia selalu istiqomah puasa Senin Kemis, dia lupa itu hari Senin, kemudian lupa berniat sehingga dia sarapan, selesai sarapan baru dia ingat hari Senin, baru dibolehkan dia lanjut puasa. Ini bagi orang yang sudah istiqomah puasa. Tapi kalau yang tidak, maka syaratnya boleh puasa itu berniat
setelah subuh apabila dia belum makan minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa seperti merokok. Kalau puasa wajib seperti Ramadan ini, wajib kita berniat malam hari dari maghrib sampai sebelum subuh. Ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan aw kana jahilan ma'zuran bi jahlih. Maka tidak batal puasa jika ada orang yang makan dalam keadaan lupa, makan atau minum dia lupa, tidak batal. Sudah kekenyangan, sudah satu piring, kenyang, baru ingat puasa, maka itu rezeki, tidak batal. Au kana jahilan bijahlih, atau orang yang tidak tahu, atau bahasa kasarnya bodoh, tapi bodohnya yang uzur. Al jahilul ma'zur, bodoh yang uzur. Mana dia bodoh yang uzur itu? Yaitu salah satu dari dua. Man nasya'a qariba ahdin bil Islam, orang man nasya'a ba'idan anil ulama. Yang pertama orang yang hidupnya jauh dari ulama. Di pedalaman mana pun sulit dijangkau dakwah ke sana. Jauh dari ulama, kemudian dia tidak tahu, mungkin merokok membatalkan puasa, dia tidak tahu. Nah, itu dimaafkan. Orang yang hidupnya jauh dari ulama. Tapi kalau kita di sini tidak ada, tidak termasuk. Yang kedua, waman kana qariba ahdin bil Islam, orang yang dekat baru masuk Islam. Nah, itu jika dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu, dimaafkan orang yang baru masuk Islam. Nah, selain dua ini, apa yang dia tidak tahu tidak dimaafkan. Seperti kita di sini, orang yang paham sudah banyak, kemudian bukan termasuk orang yang baru masuk Islam, maka bukan jahil yang uzur.
Kemudian perbedaan niat. Kalau puasa fardu wajib malam saja. Kalau puasa sunnah boleh sampai sebelum jam 12 dengan syarat dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, bedanya kalau puasa wajib disebutkan jenis puasanya, Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, puasa qada. Kalau puasa sunnah tidak wajib menyebutkannya. Aku puasa, aku niat puasa. Kecuali puasa yang kana saumu muaqqatan, puasa yang ditentukan waktunya seperti puasa Arafah. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau puasa wajib tidak boleh menggabungkan dua puasa. Tapi kalau puasa sunnah boleh niat puasa menggabungkan dua puasa sunnah, aksar bahkan lebih, dengan satu niat. Nah, jadi itu bedanya. Rukun yang kedua, menjauhkan diri meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa ini dibagi dua. Mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa, hiya kismani, dibagi dua. Kismun yubtilu sawabas shaum, las shauma nafsah. Bagian yang pertama yang membatalkan, mengurangi pahala puasa, bukan puasa itu sendiri. Jadi ini tidak wajib diqadha. Ini disebut muhbitat. Bagian kedua yang membatalkan puasa itu sendiri, maka wajib diqadha. Demikian juga membatalkan puasa itu sendiri dan membatalkan pahalanya jika dia batal tanpa uzur. Jika batal tanpa uzur. Bagian yang pertama adalah yang menggugurkan pahala puasa. Yang menggugurkan pahala puasa, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat hasil apapun dari puasanya, hanya merasakan lapar dan haus saja. Inilah yang kita perjuangkan, jauhi, supaya kita tidak hanya lapar haus, tapi kita berpuasa mendapatkan faedah yang besar dari ibadah puasa ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Khamsun yubtirna shaim." Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Apalagi yang lebih besar dari ini.
Yang pertama al-kadzib, dusta, berbohong. Yang kedua wal ghibah, menggibah. Yang ketiga wan namimah, fitnah, adu domba. Yang keempat wan nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat. Yang kelima wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ini 4 dilakukan oleh lidah, 1 dilakukan oleh mata. Jadi benar-benar Ramadan ini kita imsak, jaga seluruh anggota tubuh kita. Nah, ini yang membatalkan pahala puasa, apalagi yang lebih besar, mencuri, mengolok, mengumpat. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Jika salah satu dari kalian itu berpuasa, maka janganlah mencela, berkata kotor. Wala yaskhab, jangan bentak-bentak, teriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, jika ada yang mengolok, mengejek, mencaci maki, falyakul inni shaim, katakanlah aku sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah melakukannya, maka Allah tidak peduli terhadap dia meninggalkan lapar dan haus. Allah tidak peduli kalau kita tidak menjauhkan perkataan yang dilarang. Nah, ini dia yang membatalkan pahala puasa yang harus kita jauhkan, hindari. Sehingga pengertian puasa itu adalah imsak, menjaga diri, mengontrol diri. Termasuk juga yang kita kontrol adalah makanan. Jadikan puasa itu menahan diri dari makan dan minum, mengurangi makan. Sehingga juga yang dikontrol adalah makan dan minumnya ketika berbuka. Sehingga makruh kekenyangan, kebanyakan makan. Salah satu yang makruh bagi yang puasa adalah kebanyakan makan. Maka yang kita kontrol adalah makan kita. Artinya jangan balas dendam. Siang udah lapar, begitu berbuka habis 5 jenis makanan, 10 jenis makanan. Pagi-pagi sudah dirancang, sudah di malam kolak, kemudian habis deh. Nah, jadi puasa itu pengontrolan ketika kita berbuka, sehingga sunahnya itu takjil dengan kurma yang ganjil 3. Ataupun kita makan dikontrol tidak kenyangan. Nah, ini bagian yang membatalkan pahala puasa. Kemudian bagian yang kedua adalah yang membatalkan puasa itu sendiri. Al-mufattirat,
Yang pertama yang membatalkan puasa ar-riddah, murtad. Yang kedua al-haid, nifas, wiladah, melahirkan. Yang ketiga al-junun walau lahzah, gila. Meskipun gilanya sebentar, benar-benar gila, bukan buat-buat. Dan orang yang gila diberikan keistimewaan, tapi tidak mau kita, na'udzubillah. Apa keistimewaannya? Kalau dia pulih, sehat, maka tidak wajib dia qada. Ini kalau orang yang gila. Yang membatalkan berikutnya adalah al-igma, ayan, dan mabuk. Idza amma jami'an nahar, jika dia ayan sepanjang hari. Adapun jika dia sadar, maka sah puasanya. Kemudian yang kelima yang membatalkan adalah jima, hubungan suami istri sengaja. Ini batal, maka dia tiga. Pertama, luhukul ismi, dia dapat dosa besar. Yang kedua, wujubul imsak, wajib dia imsak, jaga, tidak boleh dia makan minum. Kemudian wajibut ta'zir, wujubut ta'zir. Oh, 5 ini ketentuannya. Yaitu ada peringatan dari hakim. Yang keempat, wujubul qada, wajib dia qada puasa yang dia rusak karena jima itu. Yang kelima, wujubul kafarah al-uzmah, wajib dia bayar kafarah, yaitu 2 bulan berturut-turut dia berpuasa bagi si suami. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah masuknya sesuatu benda ke rongga, mulut, hidung, telinga, 2 lubang di bawah. Nah, itu rongga. Mata tidak termasuk, sehingga boleh orang obati matanya. Tetes air mata, tetes obat mata tidak membatalkan puasa. Suntik tidak termasuk, sehingga boleh orang suntik. Tapi suntik ini ada pembagian hukum. Kalau dia suntik yang mengenyangkan seperti infus, batal. Tapi kalau tidak mengenyangkan, ada 2 penjelasannya. Kalau dia suntik tidak mengenyangkan tapi lewat urat besar, lewat urat saluran darah, batal. Tapi kalau dia suntik lewat otot, sini di pantat, itu tidak batal. Nah, jadi ini yang membatalkan puasa. Masih ada sebagian yang lainnya. Kalau kita lanjutkan berikutnya, kita lanjut ke tanya jawab. Saya permisi sebentar.
Apakah boleh kita berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa? Kumur-kumur itu sunnah berwudu, dan kumur-kumur itu disyariatkan. Yang makruh kita kumur-kumur itu adalah kumur-kumur bersangatan. Jadi ketika berwudu tetap sunnah kumur-kumurnya, tapi makruh jika bersangatan. Sehingga dibagi dua. Kalau kumur-kumurnya ya kumur-kumur yang disyariatkan, kumur-kumur wudu, kumur-kumur sebelum mandi wajib sunnah, kumur-kumur menghilangkan najis kalau berdarah, ini kumur-kumur yang disyariatkan. Kalau kumur-kumur yang disyariatkan seperti kumur-kumur wudu, itu apabila kumur-kumur dengan pelan-pelan, hati-hati, tidak sengaja kemasukan air, tidak batal. Tapi kalau kumur-kumurnya meskipun disyariatkan seperti kumur-kumur wudu, kalau kumur-kumurnya dengan bersangatan, kemasukan batal. Sebab hukum berkumur-kumur dengan bersangatan itu adalah makruh. Nah, itu bedanya. Tapi kalau kumur-kumur yang tidak disyariatkan, tidak wudu, tidak sunnah mandi, kumur-kumur tidak ada kerjaan, meskipun pelan-pelan, tidak sengaja kemasukan air, batal. Karena itu kumur-kumur yang tidak disyariatkan. Jadi apabila kumur-kumur yang disyariatkan seperti kumur-kumur wudu, hati-hati caranya, tidak sengaja kemasukan air sedikit, tidak batal. Tapi meskipun kumur-kumur disyariatkan, tapi kalau caranya kumur-kumur bersangatan, kemasukan air batal karena hukumnya makruh bersangatan. Begitu juga mandi. Mandi ada dua. Ada mandi yang disyariatkan, ada mandi tidak disyariatkan, mandi biasa. Misalnya mandi Jum'ah atau mandi wajib. Mandinya dengan hati-hati, tidak menyelam. Tidak sengaja kemasukan air lewat telinga, tidak batal. Tapi meskipun itu mandi wajib atau mandi Jumat, kalau mandinya dengan menyelam, masuk air, batal. Karena hukum menyelam bagi orang yang puasa adalah makruh. Nah, jadi itu bedanya. Tapi kalau mandi biasa, bukan mandi syariat, mandi berdingin-dingin sudah, bersihkan badan, mandi tidak syariat, meskipun hati-hati kemasukan air lewat telinga, batal. Nah, oleh sebab itu kalau kita mandi niat, misalnya mandi zuhur, saya niat mandi untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, nah, supaya mandinya mandi sunnah, mandi yang disyariatkan. Karena disunahkan mandi itu untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri masjid. Itu sunnah. Jadi niat, hati-hati, tidak sengaja kemasukan, tidak batal. Tapi kalau caranya mandi menyelam, meskipun mandi syariat, masuk air batal karena hukumnya makruh. Begitu juga kumur-kumur tadi. Nah, ini juga pernah sahabat melapor kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, celaka katanya. Saya mencium istriku, aku sedang berpuasa. Katanya. Celaka wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalau kamu kumur-kumur sedang berpuasa? Boleh. Oh, begitulah juga. Tidak. Nah, tapi ada penjelasan hukum fikihnya. Hukum bersenang-senang sama istri, cium, peluk, itu makruh. Makruh ketika berpuasa. Kalau akan menimbulkan syahwat, tidak boleh. Jauhi. Haram. Tapi kalau main-main biasa, makruh. Tapi pernah Rasulullah mencium istri, ciuman kasih sayang. Misalnya berangkat, bekerja kan.
cuman kasih sayang. Tapi kalau tidak ada hajat-hajat, main-main saja, itu makruh. Kalau timbul syahwat, haram. Mungkin ada tambahan? Berkumur-kumur, apakah itu misalnya kita ini kan baru bangun, kita pakai siwak, apakah itu termasuk sunnah itu? Kan kita ini tidak mau wudhu, tapi hanya bersiwak saja. Ya. Tapi kan ada bekas di hari ini kan ada bekas siwak, rasanya kok karena kalau tidak berkumur rasanya kurang enak. Ya. Apa itu juga itu bagaimana? Ya. Kalau siwak khusus ada penjelasannya. Kalau kumur-kumur sampai waktu asar pun tidak ada perbedaan, sama dari pagi sampai sore. Silakan. Tapi kalau siwak dibagi dua dia. Kalau sudah lewat zuhur tidak dianjurkan. Maka kalau kita tidur habis zuhur baru bangun tidak perlu siwak. Tapi kalau tidur sebelum zuhur, bangun sebelum zuhur, maka bisa dapat kesunahan siwak itu. Karena mempertahankan hadis Rasulullah SAW, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, minyak yang terharum. Sehingga kita dianjurkan untuk menjauhi siwak selepas zawal atau selepas zuhur. Ya, demikian. Mungkin ada Lagi masalah haji dan umrah. Saya pernah mendengar ada suatu kisah yang orang-orang ini tidak naik haji, cuma dia istilahnya karena ada tetangga yang membutuhkan, sehingga dia ada jadi naik haji. Dia sedekahkan uang hajinya kepada orang yang membutuhkan. Maka itu haji umrah atau haji, tapi itu kalau kita itu kayaknya orang haji akbar lah. Umrah. Terus yang kita maksud di sini itu apakah yang diutamakan ini miskin yang bagaimana gitu, sehingga kita harus tidak jadi naik haji gitu. Ini kan benar tetangga kan butuh ini, tapi kita sedang mau umrah ini, mana lebih utama pergi umrah dan menolong orang tetangga ini gitu. Batasnya kita harus menolong gitu, sehingga kita tidak jadi umrah. ya. Kita sudah diberikan penjelasan oleh ulama dalam usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul. Fikih ini cabang, usul itu pengkuatnya, akarnya, pokoknya, dasarnya. Jadi fikih itu akan semakin kuat dengan kita mempelajari usul. Dalam usul fikih dikatakan al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Berbuat baik kepada orang lain, apalagi orang banyak, lebih afdal daripada berbuat baik untuk diri sendiri. Berbuat baik untuk orang lain lebih afdal daripada ada orang yang mudarat, ada orang yang kelaparan. Kemudian kita asik-asik termasuk, maka jauh lebih afdal menyelamatkan orang. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua, tidak ada yang mengalahkan hebatnya dua ini. Tidak ada yang mengalahkan keabdolan dua ini. Paling abdol, rajanya. Mana itu? Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua wan-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi
bukan disebut rajanya kebaikan. Kemudian setelah iman misalnya segera umroh apa, tapi bermanfaat untuk itu, artinya kewajiban terhadap orang yang hidup itu atau yang memperhatikan orang hidup itu, orang lain itu sangat luar biasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Jadi luar biasa yang namanya kita perhatian orang lain. Bahkan itu kan sering dijelaskan oleh ulama, termasuk Mbah Maimun, orang yang bolak-balik umroh, sedangkan di sekitarnya banyak orang yang miskin, banyak orang yang miskin sengsara. Jadi itu yang kalau dua ini bertentangan, kita ingin satu sisi ada yang mudarat, selamatkan yang mudarat. Apalagi misalnya kita sudah nanti Allah berikan pertolongan lagi, insya Allah. Apalagi kalau kita sudah pergi sekali dua, lihat orang yang kan biayanya 30 juta, 10 juta, berapa orang kelaparan akan diselamatkan, apalagi terutama yang sekitar. Karena di dalam ayat kan fawailul apa? Ara'aital ladzina yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat, merenungkan, pikirkan orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang yang tidak peduli kepada yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak saling mengajak memberikan makan orang yang miskin. Ini pendusta agama. Meskipun bolak-balik umroh, haji, tidak peduli terhadap miskin dan yatim, apalagi di sekelilingnya ada, tidak bisa menutup ayat ini dengan ibadahnya itu, haji umroh. Meskipun orang bangun masjid megah, madrasah megah, fokus ke pembangunan, tidak melihat orang yang miskin manusia. Karena yang orang yang hidup ini kan yang walaqad karramna bani Adam. Jangankan manusia, orang perhatian sama hewan saja kan luar biasa, apalagi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia. Nah, kalau berlawanan antara ini dan ini, utamakan manusia, utamakan menyelamatkan orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan. Kayak seperti ini perlu penjelasan juga ya pada orang-orang yang punya ini, karena jarang lah orang. Kalau ini malah kadang bolak-balik pergi umrah, sehingga yang bukannya pergi wisata saja, karena tidak. Bahkan saya pernah juga mendengar ini Ustaz, bahwa kalau orang pulang dari haji atau umrah sama sifatnya seperti dulu, itu tidak berhasil, sia-sia. Artinya kalau dulu dia pelit, masih pelit pulang begitu. Gitu. Kalau dulu tidak memperhatikan orang, pulang dari haji masih begitu, tidak berhasil katanya. Gitu katanya. Kadang-kadang bertambah gitu. Ada yang saya dengar seperti itu. Pada sama pahalanya tadi kan namanya haji 1 jam, kita buru-buru nggak nutup 1 jam, terus mau kembali ke sudah selesai, apa pahalanya sama dengan itu? Oh ya. Iya, ya. Terus apakah saya lupa, ini tadi hari Minggu ya ada pengajian, saya nggak datang dulu, di situ sudah ambil selesai. Iya. Apakah sama pahalanya dengan itu? Iya.
pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dijelaskan dalam fikih, orang yang sudah biasa menjaga sholat jamaah, ini sholat, biasanya sesuatu itu diambil contohnya dari sholat. Orang yang sudah biasa sholat jamaah, istiqomah selalu menjaga, tiba-tiba dia punya halangan, menyelamatkan orang, atau sakit perut, atau tidak dapat jamaah, itu Allah berikan sama dengan orang yang sholat jamaah, karena dia bukan kemauannya meninggalkan, sepele. Nah, itu kemurahan Allah bagi yang hambanya yang ingin. Sama juga dengan yang ngaji. Kita sudah niat menjadi thalibul ilm, penuntut ilmu, menghadiri rutin istiqomah. Nah, jadi pas ada halangan sesuatu, kayak tadi lupa, tapi segera untuk berusaha hadir meskipun terlambat, insya Allah Allah cukup. Kecuali kita nyepelekan, baru lain. Kita tadi ingin sempurna, tiba-tiba datang sakit perut, insya Allah Allah sempurnakan. Jadi Allah Maha Penyayang, bukan seperti hitungan manusia kita. Oh, kamu kerjamu tidak full 1 hari, gajinya berarti ini setengah. Nah, itu kita hitung-hitungan kita. Allah Maha Penyayang, tidak hitung-hitungan. Allah sambut hambanya yang ingin. Sehingga dalam hadis qudsi, engkau datang kepadaku dengan berjalan, aku sambut dengan berlari. Nah, itu. Jadi kita ingin, itu sudah Allah sambut kita. Insya Allah Allah sempurnakan kekurangan. Hadis tadi itu saya juga belum paham begitu. Kalau kita datang berjalan kaki, Allah menyambut kita dengan berlari. Sebenarnya secara maksud ini apa maksudnya itu? Iya. Ya, jadi dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan manusia. Allah di dalam ayat misalnya bersemayam di atas itu tidak boleh pemahaman kita Allah duduk di atas kursi seperti mana, tidak. Jadi Allah di atas ciptaannya yang begitu agung, Allah Maha Kuasa. Allah itu tidak memiliki arah, ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana kan gitu. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, beda dengan kita. Nah, begitu juga hadis tadi. Itu gambaran kita berjalan al-bilal. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala benar-benar sambut, rangkul kita. Begitu hambanya mau mendekatkan diri, kan banyak manusia yang aku ini banyak dosa katanya kan. Mau sholat, masa mau sholat, seperti cerita Pak Taufik kan, melayani orang-orang yang pesta malam itu untuk suntik, terus Pak Taufik ajak untuk sholat, masa kami sholat katanya. Nah, jadi kan banyak yang begitu. Kemudian Allah jawab, kalau kamu datang kepadaku gitu kan, bukan malah akan dijauhi, tapi Allah semakin sambut. Semakin seperti orang yang baru pulang dari jauh Malaysia, pulang kampung dia sudah dijemput sama keluarga. Begitu kita ingin kembali kepada Allah atau melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sambut kita dengan rahmatnya, ampunannya, kan kita diberikan rahmatnya. Seperti dalam hadis, faghashiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat. Orang yang berada di majelis ilmu, majelis zikir, akan dinaungi oleh sayap malaikat. Kemudian diampuni dosanya. Nah, itu. Jadi Allah sambut kita dengan kasih sayangnya, ampunannya, ridhonya, insya Allah. Mungkin ada tambahan. Kalau kaitannya tadi atau sikat gigi kalau masih pagi itu boleh Ya. pagi mau berangkat kerja sekolah itu. Ya, sebelum zuhur itu boleh. Yang sunnah itu adalah sebelum subuh.
Kalau sebelum subuh dapat pahala kita. Tapi kalau sudah ini selesai subuh, boleh-boleh saja. Tidak dapat pahala, tidak dapat. Terus, ya. Tapi tetap hati-hati. Sama seperti kumur, semuanya hati-hati. Apalagi pasta gigi bukan syariat. Hati-hati, masuk batal. Sama dengan kumur-kumur, tetap hati-hati. Tapi kalau sebelum subuh itu berpahala. Sunnah hukumnya. Kita sebelum subuh sunnah mandi wajib, sunnah buang air, sunnah sikat giginya di situ. Kalau boleh, boleh. Kalau sudah selesai zuhur itu makruh. Ya, itu lanjutannya yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Sengaja muter-muter atau diginikan supaya muntah. Tapi kalau tidak sengaja seperti perjalanan itu tidak kita cari muntah, kita mau berpergian muntah maka tidak batal dengan syarat jaga jangan ada sisa-sisa ditelan lagi. Ya. Kumur-kumur kan bersihkan dengan kumur-kumur. Ya, berat Bapak kalau pakai pasta gigi itu berat. Ya. Lebih usah pakai pasta gigi artinya pakai siwak aja Pak kalau berat itu karena merasakan manis itu ya berat itu. Lebih baik pakai siwak. Yang makruh itu ya juga mencicipi makanan. Mencicipi makruh bagi yang tidak memiliki hajat. Kalau ada hajat seperti ibu-ibu, apalagi akan datang tamu berbuka, nanti khawatir kan, itu boleh dia mencicipi makanan, kemudian diludahi. Tapi kalau yang tidak punya hajat, bapak-bapak coba tes dulu masakan istri, pas atau tidak memiliki hajat, makruh. Kalau ditelan ya batal. Nah, itu rasa. Di sini Ustaz, kalau puasa wajib kita perjalanan jauh, umpamanya dari sini ke Jawa naik pesawat, nanti bawa orang sakit, benar-benar nggak tahan buka puasa, itu nanti diganti nggak Ustaz? Iya. Dibolehkan bagi orang yang safari untuk tidak berbuka. Tapi kalau dia tahan lebih afdol dia tahan. Dengan syarat dia pergi safarinya itu sebelum subuh dia berangkat. Yang boleh ini sebelum subuh dia berangkat, baru boleh dia. Kalau sudah setelah subuh sudah mulai kita berpuasa dia berangkat, tidak dibolehkan membatalkan puasa kecuali dia tadi sakit. Itu uzurnya bukan safari, sakit. Nah, kalau sakit dibolehkan untuk berbuka nanti dikodok kalau sudah selesai Ramadan, kalau sudah sembuh sehat. Jadi beda sakit dengan safari. Orang safari itu dibolehkan dia batalkan puasanya dengan syarat dia berangkat sebelum subuh. Kalau sudah berangkat selesai subuh, tidak dibolehkan dia batalkan puasa. Kalau dia sakit, maka uzurnya sakit, bukan safari. Tapi kalau yang berangkat sebelum subuh, itu dibolehkan dia batalkan puasa meskipun tidak berat. Tapi kalau dia paling utama adalah menjaga puasanya. Subuh khairun lakum. Ya. Ya. Walaupun dalam perjalanan utama puasa gitu. Ya. Mengetahui. Pasti orang yang sudah paham akan sayang ngapain mau. Ya. Perlu kan Ya, ngapain, kalau tidak perlu. nanti juga kita ganti pada hari lain kan susah Ya. juga ya. Kalau kita memang tidak darurat. Harinya juga beda dengan Ramadan kan. Tapi kalau tadi sakit, bahkan ulama mengatakan bodoh orang yang sakit tidak makan. Tapi sakit yang akan memudaratkan dirinya, bukan sakit-sakit biasa. Mana batasan sakit yang boleh untuk tidak puasa? Sakit boleh, yaitu yang membolehkan tayamum. Kalau puasa akan semakin sakit, boleh. Kalau puasa akan semakin lama sembuhnya, boleh untuk tidak puasa.
Tapi kata ulama, kalau sampai sakit yang kalau puasa akan mudarat, akan parah sekali. Nah, ini wajib hukumnya makan. Kalau sakit gigi misalnya. Nah, kalau Termasuk iya, kalau sakit gigi kan tidak ada hubungannya kan, makan justru mungkin lebih aman dan kecuali tidak tahan harus minum obat. Ini memang rasanya karena pernah kita mengalami sudah sering. Baik dalam puasa sunnah maupun dalam perjalanan itu mengurangi makan lebih enak. Kita tidak bolak-balik buku isi gitu. Iya. Enak gitu. Justru lebih enak. Sedang kita di atas mobil, minum isi. Kan susah juga itu. Nah, kalau kita mengurangi makan artinya puasa itu agak kurang. Sudah masuk Ustaz. Ya. Ya cukupkan, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika